Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Yolanda, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Latar belakang terbentuknya konstitusi bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun, setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya, sehingga rakyat Indonesia lebih bebas dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba dan diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Faizi Mujahidah. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada 3 faktor yang mempengaruhi amandemen konstitusi suatu negara. Yang pertama, faktor ekonomi, terkait dengan jantungnya kehidupan suatu negara untuk menyokong kesejahteraan rakyat. Yang kedua, faktor dalam dan luar negeri. Yang ketiga, faktor kepentingan politik, yaitu kelompok mayoritas terkait dengan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Amandemen pertama merupakan salah satu agenda informasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden. Amandemen kedua, sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu pada pusat, di mana daerah tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. Adanya tuntutan atas fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Amandemen keempat dilandasi pemupukan semangat konstitualisme di berbagai lapisan masyarakat yang sudah menjadi suatu keharusan di era global. Selanjutnya, mengapa sampai terjadi perubahan? Karena penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Jawaban nomor 4. Sebelum amandemen kelima dilakukan, Rektor IAIN Purwakerto Lutfi Hamadi berpandangan perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan diktum-diktum amandemen yang telah dilakukan. Selain itu, perlu juga mengacu kepada kerangka pemikiran yang sama ketika proses amandemen berlangsung. Langkah ini penting dilakukan dan telah memperoleh jawaban yang pasti, yakni apakah struktur ketatanegaraan yang baru memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga yang ada pada saat itu, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA dan MK, dengan kedudukan yang sama dan sejajar. Kata Lutfi dalam seminar nasional bertema Kajian Penataan Sistem Ketatanegaraan, Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, fraksi Partai Demokrat MPR di Hotel Aston Imperium, Purwakerto, Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Menampilkan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi, musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai dan menghormati keputusan yang menjadi keputusan bersama. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.